Di sini ada beberapa kali Yosua menyebut kata Allah. Allah orang Amori atau Allah nenek moyang Abraham. Shalom saudara terkasih, salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan menanggapi pernyataan-pernyataan yang muncul di media sosial. Ya, orang Kristen tidak bisa menyembah Allah. Ya, apakah kita orang Kristen tidak bisa menyembah Allah, saudaraku? Ya, kita sudah terbiasa dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru, saudara. Ya, kalau orang menganggap bahwa kita nggak boleh menyembah Allah lagi, karena Allah itu adalah Allah bagi orang yang bukan orang Kristen, ya menurut saya nggak apa-apa. Silahkan ambil Allahmu, ya kan, saudara. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Siapa yang kita sembah, saudara, kalau kita nggak punya Allah lagi? Saudara, saya akan memberikan satu pandangan-pandangan sederhana bagi saudara sekalian untuk bisa memahami. Di dalam perjanjian lama, ya, kalau kita melihat pada saat Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di dalam Yosua 24 ayat 15, ya, kita lihat. Dan jika hal itu tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah, apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu tinggal. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Yahweh, saudara, ya. Jadi ini terjemahan Indonesian Literal Translation, ya. Jadi ini terjemahan aslinya. Kenapa kita belakangan ini banyak menggunakan kata Allah? Kita menggunakan di dalam terjemahan baru, sedangkan Alkitab itu banyak terjemahan, saudara. Jadi kita sudah terbiasa dengan terjemahan baru. Allah itu adalah suatu kata gelar, ya, kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tetapi di dalam terjemahan Indonesia Literal Translation, ya, Yosua berkata kepada siapa kamu beribadah. Dia menyebutkan di sana Allah-Allah orang Amori atau Allah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, saudara. Jadi Allah itu adalah sebuah gelar. Tetapi kepada siapa kita tujukan? Harus punya nama yang sebenarnya. Kalau kita orang Kristen, kalau di Toraja, orang-orang dulu biasa menyebut Puang Matua. Puang Matua. Puang Matua itu ditujukan kepada siapa? Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus, saudara. Yeshua HaMashiach. Kalau orang keberatan kalau kita orang Kristen menggunakan nama Allah, tidak ada masalah. Kita masih bisa menggunakan nama yang sebenarnya itu Yahweh atau Elohim, ya, Elohim. Tetapi tetap tujuannya kepada Tuhan yang benar. Kita bisa memanggil Allah, tetapi Allah siapa, saudara? Apakah Allah yang dimaksudkan Yosua, yang juga dimaksudkan Yosua Allah orang Amori, Allah nenek moyang orang Israel, yaitu Allah nenek moyang Abraham, saudara, di Ur-Kasdim? Boleh. Tetapi bangsa Israel, Yosua berkata, pilihlah apakah kepada Tuhan Yahweh atau ilah-ilah lain. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan seperti ini, saudara. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini ada beberapa kali Yosua menyebut kata Allah. Allah orang Amori, ya, atau Allah nenek moyang Abraham. Siapa itu, saudara? Tetap sama-sama Allah atau kepada Tuhan yang benar. Itulah Yahweh Elohim. Nah, orang bisa keberatan, silahkan. Bagaimana dengan kita? Siapa yang kita mau sembah? Elohim Yahweh. Di dalam Yesus Kristus, dialah Tuhan yang benar. Kata Tuhan pun, saudara, bisa menunjukkan ada banyak.
Tuhan penyembah berhala bisa, saudara. Tuhannya itu kata gelar, tetapi Tuhan yang benar kita harus pahami, Yahweh Elohim yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Itu sudah pasti tidak salah, saudara. Ya. Jadi biarlah penjelasan yang sederhana ini memberikan pemahaman kepada kita untuk kita percaya. Walaupun kita mengatakan Puang Matua, tetapi tujuan kita merujuk kepada Tuhan Yesus, Yeshua HaMasiah, yang lahir di kandang domba, yang disalibkan, mati dan bangkit. Walaupun kita sebut bahasa Toraja Puang Matua, tetap tujuan kita benar, saudara. Kita menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Tuhan. Ya, dan masing-masing punya daerah, ya, punya panggilan-panggilan itu, tetapi yang penting tujuannya yaitu Yeshua HaMasiah, Yahweh Elohim, Tuhan yang benar. Orang bisa mencekal kita untuk menyembah Allah, tidak ada masalah. Kita bisa menyebut Elohim, Yahweh, dan Yesus, Tuhan yang benar dalam Yesus Kristus. Ya, bukan hanya semata-mata nama itu, saudara, yang diklaim. Ya, biar firman Tuhan ini menolong kita. Silakan saudara share untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.